Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Jadi ditetapkan dari BNPB ada 3 desa yang tidak bisa dihuni lagi Pak, karena berbahaya. Nah, desa yang ada sekarang itu yang 3 desa itu bisa dilakukan pembentukan di realokasi. Mekanismenya usul prakarsa untuk desa dibahas oleh menteri yang menangani desa bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga kementerian, pemrakarsa serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk meminta pertimbangan dari menteri atau pimpinan LPK terkait. Jadi dilihat misalnya desa transmigrasi ini sudah memenuhi syarat jumlah belum? Kalau sudah memenuhi syarat jumlah, sudah sepakat, nanti hasil pembahasannya disepakati untuk membentuk desa dan kemudian menteri menerbitkan keputusan persetujuan tentang pembentukan desa. Hasil persetujuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota dalam bentuk perda tentang pembentukan desa pada selama 2 tahun sejak ditetapkannya keputusan menteri. Simpel Pak ya, simpel. Itu pintu pertama. Pintu yang kedua, ini yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi pertama pemerintah kabupaten kota memprakarsa pembentukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. Jadi pertimbangan tersebut mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, aliran istiadat, kondisi sosial masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa. Ini. Dan mekanismenya nanti hasil evaluasi tadi disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah disosialisasikan, nanti masyarakat melakukan musyawarah desa. Jadi masyarakat musyawarah, hasilnya adalah kesepakatan beberapa desa ditingkatkan, batasnya di mana saja. Kemudian kesepakatan tersebut disampaikan oleh kepada kepala desa dan DPD, kemudian kepala desa dan DPD kemudian hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada KADES dan DPD, kemudian KADES dan DPD menyampaikan kepada bupati. Begitu bupati menerima, bupati langsung membentuk tim pembentukan desa tingkat kabupaten, terdiri dari unsur Pemda dan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, camat atau sebutan lain, kalau di Papua namanya distrik, kepala distrik, dan unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial masyarakat. Tim tersebut melakukan verifikasi dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada bupati. Nanti tergantung pada bupati berdasarkan rekomendasi tersebut. Kalau bupati setuju, maka dibuat pembentukan desa persiapan melalui peraturan bupati. Ini hal yang baru Pak. Sebelumnya di Undang-Undang 32 PP 72 tidak diatur tentang desa persiapan. Sekarang kita atur antara 1 sampai 3 tahun. Jadi desa tersebut disiapkan dulu. Setelah siap, baru nanti dituangkan dalam perda. Ini artinya berlaku di mana saja. Berlaku kapan saja. Artinya saya sudah memperoleh dari KADES berdasarkan Undang-Undang 32. Kemudian sekarang ada undang-undang baru, undang-undang 6. Wah ini undang-undang lama, ini orang. Undang-undang baru yang berbeda lagi orang. Tidak. Tetap dihitung periodisasinya walaupun itu di undang-undang sebelumnya. Artinya dapat dikatakan kesimpulan, seseorang tersebut bisa menjadi kepala desa seumur hidupnya hanya bisa 3 periode. Hanya 3 periode maksimal. Ini kita kesimpulan. Kemudian di sini Pak salah satu alasan membuat PP menjadi
Yang kedua, teguran tertulis. Yang beri teguran ini bupati yang bisa didelegasikan kepada camat. Nah, saya juga baru tahu Pak. Ternyata teguran di sana itu tertulis juga. Jadi ketika Pak Camat barangkali atau bupatinya pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, saya camat atas nama bupati memberikan teguran tulisan kepada Kades A karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa pasal sekian ayat sekian. Demikian pernyataan dari Pak. Saya baru tahu juga Pak. Ternyata teguran tulisan itu tertulis juga. Jika kepala desa masih tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, bisa jadi pemberhentian sementara dan pemberhentian. Nah ini Pak bukan terang putih, tapi juga kita lebih serius. Sebagai contoh, LPPD laporan tentang pejabat pemerintah desa. Banyak desa di Indonesia yang belum menyelenggarakan LPPD. Di Bekasi juga Pak. Ya Pak Camat juga. Banyak yang ikut LPPD Pak. Nah, artinya kita lihat selama ini KDS sendiri pun banyak yang tidak serius melaksanakan pemerintahan desa. Jadi Pak Kades jangan serius lah kita lebih profesional. Nah, kita sekarang langsung pilih Kades. Ini seru ini. Ada yang sudah tertarik masa jabatannya? 2015? Ada sudah habis jabatannya? Kasih nggak ada ya? Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten kota dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam 6 tahun. Berarti boleh 2 kali, boleh sekali. Yang sudah sekali itu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Indramayu. Itu sekali dalam 6 tahun. Berapa yang Bogor? Ini juga 6 tahun ini tidak harus pas selisih 2 tahun. Terserah kondisi kabupaten masing-masing, desa di kabupaten masing-masing. Jadi boleh 1 tahun nanti lompat lagi 3 tahun atau 1 tahun, 3 tahun, 2 tahun, terserah tergantung kondisi masing-masing. Dalam hal terjadi pengusungan masa jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pilkada serentak, bupati atau wali kota menunjuk pejabat kades yang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Misalnya ada seorang kades yang habis masa jabatannya di tahun 2014, sementara pilkades serentaknya dilaksanakan di 2014. Legitimasi seorang kepala desa dari tanggal pelantikan sampai tanggal habis masa jabatan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh juga tidak tertanggal. Boleh dikurangi, tapi kalau melakukan pelanggaran. Tapi kalau tidak melakukan pelanggaran dan diberi sanksi, menghabiskan masa jabatannya selama 6 tahun. Nah, kalau habis masa jabatannya di 2014, sementara 2015 pilkada serentak diangkat pejabat PNS. Pejabat PNS ini memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan seorang kepala desa. Artinya dia bisa mengambil keputusan strategis seperti membuat perdes, mengangkat pembentukan perangkat, membahas perdes, PPDS diperkenankan. Nah, jadi kalau selama ini banyak pejabat kadesnya dari kades sendiri, dari tokoh masyarakat. Bagaimana kades jangan soal tokoh masyarakat. Sekarang tidak boleh lagi Pak, harus PNS. Tahapan dari pilkada sendiri, pertama persiapan, yang kedua pencalonan, yang ketiga pemungutan suara dan penetapan. Syarat kades pertama warga negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan apa? KTP. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, KTP. Dibuktikan dengan surat pernyataan. Kalau KTP hanya menyebutkan agamanya apa, cuma kan tidak disebut dia bertakwa
Usia maksimalnya tidak diatur. Usia maksimal tidak diatur. Minggu lalu dari Kabupaten Klaten kalau nggak salah, itu konsultasi pada saya. Pak, karena dibatasi itu kadesnya maksimal 60 tahun. Pertimbangannya apa? Pertama, perangkat desa berusia maksimal 60 tahun. Yang kedua, PNS itu 58 tahun, nanti bisa ditingkatkan sampai 60 tahun. Itu dasarnya. Di undang-undang ada diatur, Pak? Tidak ada. Itu tidak bisa jadi dasar, saya katakan. Bedakan pejabat politis dengan pejabat publik. Kalau politis itu termasuk kades, bupati, wali kota, DPRD, gubernur, presiden. Itu semua tidak diatur usia maksimalnya. Tapi kan Pak, kalau sudah 100 tahun sudah tidak sehat lagi Pak. Siapa yang mengatakan saya tidak? Itu Pak Wapres kita sekali berusia beliau sudah tahun. Berarti Pak mengatakan kalau Pak Yusuf Kala tidak sehat dari mana? Gubernur Riau itu berusia 72 tahun. Nah, jadi usia maksimal tidak boleh diatur karena dasarnya tidak ada. Hanya usia minimal yang di 25 tahun pada saat pendaftaran. Usia minimal 25 tahun itu kan apa? Usia 5 tahun dibuktikan dengan apa? Akte kelahiran. Ini Pak ya. Kemudian bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Dibuktikan dengan apa? Surat pernyataan. Ini ada seluruh ini. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Pertanyaan saya, ada seorang calon kepala desa. Rumahnya katakan 2 di desa A dan di desa B. Dia KTP-nya terdaftar di desa A, tapi lebih banyak tinggal di desa B. Boleh nggak dia terdaftar di desa B? Saya ulangi, ada seorang calon kepala desa, rumahnya 2 di desa A dan di desa B. Dia terdaftar KTP-nya di desa A, tapi dia lebih banyak tinggal di desa B. Pertanyaan saya, bisa nggak dia terdaftar di desa B? Bisa. Yang bisa katakan. Yang bisa katakan. Yang tidak bisa katakan. Tidak bisa. Karena dia terdaftar di desa A. Terdaftar di desa A. Belakang pakai surat pindah Pak. Kalau dia sudah terdaftar di desa B dan di desa A, saya terdaftar sebagai kepala desa. Kalau KTP-nya masih di desa A, tidak bisa terdaftar.
2010 serta mengumumkannya kepada masyarakat bahwa dia pernah dipidana dan itu bukan kejahatan yang berulang-ulang. Kalau ini saya ini Pak, katakan dia dipidana hanya 3 bulan, tapi karena pencurian itu sampai 5 kali masuk penjara, itu tidak boleh. Jadi mencuri terus dia selama 5 kali masuk penjara itu tidak boleh. Mekanisme pengumumannya ini nanti dia lebih lanjut di dalam Perda Kabupaten Kota. Bagaimana pengumumannya? Di situ dikatakan diumumkan secara terbuka, jujur dan terbuka. Bagaimana Pak? Pakai iklan di koran misalnya, atau mengundimi keliling kampung misalnya, atau bagaimana diserahkan kepada Perda. Ini dikatakan apa? Tidak sudah menjadi pembinaan penjara. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan. Tidak sudah menjadi hak miliknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah menyatakan tetap. Ini contohnya yang kemarin proses terakhir mantan Ketua MK. Mantan Ketua MK itu kondisinya adalah dicabut hak politiknya yang dipilih. Jadi beliau itu tidak bisa dianggap sebagai calon kepala desa Pak, karena dicabut hak pilihnya. Atau ini direktur Lantas sama juga cabut hak pilihnya. Kemudian berbadan sehat dibuktikan dengan surat pemerintah ya. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan. Yang terakhir salah lainnya dalam peraturan daerah. Ini syarat seorang kepala desa. Kalau ada syarat tambahan berarti di Perda masing-masing. Pilkades kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Dalam pelaksanaan pilkades dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa ini penting Pak. Bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persatuan yang telah ditentukan. Calon kepala desa minimal 2, maksimal 5. Minimal 2, maksimal 5. Kalau kita perkumpulan bagaimana? Siapa mekanisme penyaringan atau seleksi? Selama ini ada 3 variasi. Seleksinya, pertama seleksinya dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Jadi kabupaten punya instrumennya, apakah tes tulis, apakah wawancara, atau psikotes, terserah. Itu diserahkan pada daerah. Nanti diserahkan kepada panitia yang dilaksanakan. Variasi kedua, kabupaten yang melakukan seleksi, nanti hasil seleksinya diserahkan kepada panitia pemilihan. Yang ketiga, seleksinya diserahkan kepada pihak ketiga, apakah akademisi atau dibuat tim tersendiri. Ini semua terserah kepada daerah masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ini masing-masing menjalani kekurangan masing-masing, nanti diserahkan kepada daerah. Mekanisme yang ada diambil, atau di luar dari situ juga silakan. Jadi artinya kalau mendaftar 20 orang, sementara yang dibutuhkan 2-5, ya nggak bisa pakai perasaan panitianya. Kalau ini kayaknya cocok ini kayaknya enggak. Harus ada pengaturan regulasi, aturan main, bagaimana mekanisme seleksinya. Kendaraannya untuk sampai ke sasaran di sana
Untuk meningkatkan kesejahteraan ini mungkin diantaranya mengurangi pengangguran. Padahal ketika saat ini begitu banyak perusahaan, tetapi ketika kita menyodorkan masyarakat kita, masyarakat Kecamatan Cikarang Pusat luar biasa susahnya. Nah ini bicara pengangguran. Kemudian ketika kita kumpulkan para pemangku kepentingan yang ada di perusahaan, mereka selalu menanyakan dasar hukum. Padahal sebelumnya memang sudah disampaikan bahwa salah satu adanya kawasan industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi dari kawasan ini tentunya tidak sedikit potensi yang bisa digali terutama masalah ekonomi. Di antaranya limbah ekonomis. Sampai sejauh ini belum ada yang namanya pengelolaan limbah ekonomis, sehingga yang memanfaatkan ini pribadi, perorangan. Maka dari aspek hukum yang mana mau dipilih dari yang ketiga ini atau dibuat dari sini terserah daerah. Makanya diatur aturan mainnya untuk kabupaten Bekasi seperti apa diatur. Untuk langkah pertama sekarang ini bisa dibuat pergub peraturan bupati. Nah, jadi ada aturan mainnya. Ini kami serahkan kepada daerah. Jadi sebelum misalkan Pilkades, amankan diri Bapak melalui peraturan-peraturan yang ada. Penjaringan seperti apa? Itu Bapak atur. Nah, tadi ada tugas pengumuman bagian terkena apa? Di situ disebutkan mengumumkan secara terbuka. Pengumuman seperti apa? Apakah buat selebaran tempel di desa atau pakai ini atau mau bikin di koran? Kita tidak atur itu dari pusat. Itu kita atur di daerah. Nah, makanya sebelum Pilkades tetapkan dulu aturan main di kabupaten masing-masing melalui pergubnya, Pak. Begitu, Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari Kecamatan Tengah Istana ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama, tadi di awal disebutkan bahwa DKI itu terdiri dari dua jenis, desa adat dan desa. Pertanyaan saya, kalau satu desa dimungkinkan tidak dua desa itu berjalan serentak. Nah, itu kedua, apabila terdapat tiga desa adat, itu kan desa yang mengakui hak asal usul desa. Nah ini tentunya kan di dalamnya kan diatur hal-hal yang spesifik khas desa itu secara spesifik aja. Nah kalau sudah diatur hal-hal yang spesifik desa itu berlaku juga ke undang-undang ini, itu apa secara keseluruhan. Itu satu. Kedua, mengenai pembentukan desa. Dengan undang-undang sana dimungkinkan bahwa setiap desa itu akan mendapat 10% dari APBN di luar yang dana transfer itu. Nah ini kan bisa potensi memicu setiap kabupaten kota atau provinsi menambah jumlah desa-desa yang ada. Dari keterangan yang tadi disampaikan kan dimungkinkan juga pembentukan desa-desa baru dalam desa kesehatan. Nah ini saya nanti apabila nanti diangkat gubernur juga punya kepentingan yang sama karena ini untuk menggenjot uang yang mengalir ke daerah setempat dari pusat. Cenderung gubernur juga mengikuti pembentukan desa-desa baru. Ini kalau tidak diikuti oleh tim verifikasi dari pemerintah pusat. Nah ini yang belum diatur di undang-undang ini. Apakah nanti perlu diatur lagi ada tim verifikasi yang benar-benar objektif untuk menilai suatu desa apakah perlu diletakkan atau enggak? Karena kalau hal ini kan dilaksanakan akan menjadi tiap provinsi atau kabupaten perlu mengelola untuk desa yang baru karena mengincar dan transfer oleh dana dari pemerintah pusat. Itu kedua. Kemudian juga dari hal yang tadi disampaikan bahwa ada juga dimungkinkan perubahan kelurahan menjadi desa. Tapi saya lihat di sini pintu masuk perubahan kelurahan desa menjadi kelurahan itu saya lihat cuma dari bawah aja, dari apa aja. Ya, tidak dimungkinkan yang top down.
itu dari 10 desa cuma 1 desa bersyukur kelurahan, 9 desa masih desa. Tapi secara objektif, boleh saya bilang bahwa masyarakatnya sudah terukir, Pak. Nah, kemarin yang terjadi waktu pilkada saja dari 53.000 jumlah yang ada cuma 23.000 penduduk yang ikut coblos. Di keperawatan juga sudah tidak bisa dilakukan karena memang sudah betul-betul perumahan bekerja di tengah. Dia sudah tidak punya lagi keterikatan emosional antara warga penduduk dengan keadaan desanya. Nah, kalau ini asal gitu masuk ini mau berasal dari luar tengah, ini nggak bakal bisa jadi kurasi karena kita memiliki kesulitan, Pak. Kalau ini masih bentuk pemerintah desa, karena itu masyarakat datanya sudah terukir. Nah, itu tipe data yang dulu yang undang-undang yang dulu dimungkinkan kelurahan desa jadi kelurahan pakai jaga pendapat. Tapi jaga pendapat juga kayaknya teman berangkat. Karena apa? Jaga pendapat itu bisa dilaksanakan dari kelurahan apabila 2/3 dari jumlah pemilih apa setuju dengan keputusan orang itu dari kemungkinan itu, Pak. Karena apa? Masa orang yang ikut kayak gitu bisa menentukan apa status desa dari kelurahan itu nggak juga. Nah, di yang saya tanyakan sini apa yang bisa juga desa jadi kelurahan secara top down gitu. Karena secara objektif kita susah juga, Pak, untuk melakukan pemetaan apa desa tersebut. Itu ketiga. Kemudian juga tentang kedudukan BPD. BPD secara sendiri disebut tadi oleh Bapak bahwa sudah tidak jadi bagian dari pemerintahan desa. Kalaupun itu dianalogikan secara teoritis seperti daerah besar. Nah, ini secara detail teknis secara hukumnya kayak apa, Pak? Karena apa? Dengan undang-undang yang belum ada yang disebut BPD bagian dari pemerintahan desa, kita kesulitan. Yang namanya juga BPD pengawasan jalan pemerintahan kayak apa sih elaborasinya? Itu bisa juga, Pak. Apalagi ini tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, ini kita nanti dalam prakteknya kayak apa kami camat ini memberikan sosialisasi kepada para anggota BPD secara teknis detailnya. Karena kalau ini dijalankan terus akan terjadi perubahan makin tidak harus antara kepala desa dan BPD. Ini harus jelas, Pak. Demikian juga tentang tugas dan kedudukan camat dalam posisi pemerintahan desa. Di Undang-Undang 23 pasal 225 itu di huruf I-nya tugas camat itu membina dan mengawasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan. Nah, ini saya belum tahu secara eksplisit detailnya kayak apa sih membina dan mengawasi itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi ini mohon kalau pertanyaannya terkait materi yang telah disampaikan. Keuangan desa belum, perangkat desa belum, BPD belum. Tapi saya coba jawab. Pertama, karena terkait desa ada, bedakan desa adat dengan masyarakat adat. Desa adat ada sistem pemerintahan yang masih digunakan sampai sekarang, masih berlaku sampai sekarang. Masyarakat adat hanya mengatur hubungan antar perorangan, tapi pemerintahnya tidak ada. Jadi kalau masyarakat adat banyak, tapi desa adat sedikit. Nah, kalau mau begini, silakan. Yang penting tradisi yang masih digunakan sampai sekarang itu. Yang kedua terkait dengan pembentukan desa. Di undang-undang ini tidak ada disebut satu miliar satu desa, Pak. Tidak ada. Dan jangan salah kaprah, Pak. Wah, ini kalau kita mengangkat desa kita jadi 2 desa, 2 miliar. Bukan, Pak. Bahkan rugi, Bapak ngerti. Ruginya kenapa? Kuenya kenapa? Tapi yang diterima oleh masing-masing adalah desanya. Saya ambil contoh. Misalnya dalam satu buah keluarga, yang satu anaknya 8, yang satu anaknya 2, sama-sama penghasilannya contohnya 5 juta. Nah,
Ini tergantung jumlah desanya, Pak. Kalau desanya banyak, otomatis yang masih terbantu di rumah masing-masing desa itu sedikit. Kalau dia sedikit jumlah desanya, makin besar anggaran yang dilakukan masing-masing desa. Jadi tidak ada kalau bertambah satu desa berapa satu tidak ada. Porsinya tetap, kuenya tetap. Nanti saya jelaskan di bidang ini masalah keuangan desa nanti ya. Kemudian terkait dengan BPD nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan terakhir mengenai perancangan, nanti kita akan perancangan. Baik. Tadi sudah masuk ke kades, sekarang masuk perangkat desa. Ini penting Pak. Perangkat desa ya. Nanti kalau saya kasih kesempatan nih banyak yang fokus soalnya, dan sekalian fokus. Desa jadi kelurahan, memang benar mekanismenya harus bottom up, tidak boleh top down. Ini sudah amanat undang-undang, sudah jadi Pak, apa boleh buat. Jadi tetap satu pintu bottom up, tidak bisa top down. Perangkat desa ada 3. Pertama, sekretariat desa. Ini dipimpin oleh sekdes, dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jumlahnya maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Yang kedua, pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kades sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya tergantung, yang penting sesuai dengan proporsional. Kemudian pelaksana teknis, ini membantu kepala desa secara teknis, maksimal 3 seksi. Bisa kita gambarkan kurang lebih seperti ini Pak, struktur organisasi di desa nantinya. Ini kades, ini ada sekdes, maksimal 3 tahun. Ini yang namanya sekretariat desa. Kalau tahun itu contohnya tahun apa? Tahunnya melaksanakan urusan administratif. Contoh tahun umum, misalnya surat masuk surat uang, atau aset desa, mobiler, inventarisasi desa. Contoh tahun 1 tahun umum. Atau tahun keuangan, dia bendahara. Atau tahun kepegawaian, personil, atau tahun perencanaan. Jadi tugasnya adalah ke sekretariat. Maksimal 3 tahun. Yang kedua, pelaksana teknis. Maksimal 3 kepala seksi. Contohnya apa ini? Kepala seksi apa ini? Pemberdayaan, pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, contohnya. Nanti mau yang mana terserah. Maksimal 3 kepala seksi. Kemudian pelaksana kewilayahan, kadus, jumlahnya tidak